Oke, kita lanjutkan ke pembahasan soal berikutnya. Jika percepatan gravitasi bumi 10 meter per sekon kuadrat dan suatu benda jatuh bebas pada ketinggian H, maka akan. Nah, di sini ada 4 pernyataan. Ya, tugas kita adalah mencari pernyataan di atas yang benar itu yang mana. Oke, sebelum kita lanjutkan. Benda jatuh bebas itu maksudnya benda bergerak jatuh bebas, ya. Salah satu ciri benda bergerak jatuh bebas, kecepatan awalnya atau V0-nya itu pasti sama dengan 0. Nah, ini penting, ya. Jadi nanti ada gerak jatuh bebas, ada gerak vertikal ke bawah. Sama-sama ke bawah geraknya. Tapi kalau pada gerak jatuh bebas V0-nya 0, kalau pada gerak vertikal ke bawah V0-nya tidak sama dengan 0. Ya, nanti kita bahas di video selanjutnya. Kemudian yang harus kita ingat adalah gerak jatuh bebas ini merupakan jenis gerak lurus berubah beraturan. Ya, gerak lurus berubah beraturan berarti kecepatannya tidak konstan. Ya, dengan kata lain kecepatannya pasti apa? Pasti berubah. Nah, karena punya percepatan. Pada gerak jatuh bebas yang bekerja itu adalah percepatan gravitasi bumi. Nah, di soalnya diketahui 10 meter per sekon kuadrat. Oke. Lalu kalau pada gerak jatuh bebas kita punya 3 rumus. Ya, Dek ya. Rumus yang pertama adalah H sama dengan setengah GT kuadrat. Rumus yang kedua adalah VT sama dengan GT. Kemudian rumus yang ketiga adalah VT kuadrat sama dengan 2GH. Nah, ini harus diingat-ingat ya. Harus dihafalkan. Dasarnya sebenarnya ya dari GLBB, ya kan? Kalau rumus GLBB masih ingat kan ya? Jadi yang pertama S sama dengan V0T plus setengah AT kuadrat, ya kan? Rumus yang kedua pada GLBB adalah VT sama dengan V0 plus AT. Nah, rumus yang ketiga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus 2AS. Kalau pada gerak jatuh bebas, S-nya itu adik-adik ganti dengan H. Ya. Kemudian A-nya, nah ini adik-adik ganti dengan G. Nanti jadi rumus seperti ini. Ya, coba S diganti dengan H. Nah, makanya di sini H. Kemudian kalau pada gerak jatuh bebas, V0-nya sama dengan 0. Berarti ini kan hilang. Ya. 0 kali T ya sama dengan 0. Nah, tinggal setengah AT kuadrat. A-nya diganti dengan G. Maka nanti rumusnya adalah yang pertama ya, H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, caranya sama untuk VT dan VT kuadrat. Oke. Sekarang kita kembali ke soal ya. Pernyataan nomor 1, jatuh dengan laju tetap 10 meter per sekon. Ini jelas pernyataan yang salah. Kenapa? Karena gerak jatuh bebas itu merupakan gerak lurus berubah beraturan. Pada gerak lurus berubah beraturan, kecepatannya pasti berubah. Maka di sini kalau ada kata-kata jatuh dengan laju tetap, jatuh dengan kecepatan tetap, ini pasti pernyataan yang salah. Oke ya. Sekarang nomor 2. Jatuh 5 meter setiap sekonnya. Ini juga pasti pernyataan yang salah, ya kan? Artinya pernyataan nomor 2 ini adalah kecepatan benda konstan 5 meter per sekon. Jadi nomor 2 itu kalau saya tuliskan lagi ya, maka nanti menurut pernyataan nomor 2, kecepatan benda itu adalah 5 meter per sekon. Nah, ini jelas salah. Ya, karena kecepatan gerak benda itu mengikuti rumus VT sama dengan G kali T. Ya. Jadi yang benar VT itu sama dengan 10 kali T. Nah, jadi fungsi waktu tergantung T-nya berapa. Kalau T-nya 1 ya berarti 10 kali 1 sama dengan 10 meter per sekon. Ya kan, saya tulis ini ya. Jadi kalau misalkan V-nya 1, V-nya 1. V saat T-nya 1 ya sama dengan 10 meter per sekon. 10 kali 1 sama dengan 10. Kalau misalkan V saat T-nya 2 detik ya berarti 2 kali 10, 20 meter per sekon dan seterusnya. Nah, artinya pernyataan yang nomor 2 ini adalah pernyataan yang salah. Nomor 3, memiliki kelajuan 10 meter per sekon setelah 10 sekon. Tinggal kita hitung ya. Jadi VT itu kan rumusnya G kali T. Nah, G-nya 10, kemudian T-nya 10. 10 kali 10 sama dengan 100. Nah, artinya pernyataan nomor 3 ini juga pernyataan yang salah. Ya, mestinya memiliki kelajuan 100 meter per sekon setelah 10 sekon. Oke. Sekarang pernyataan nomor 4 yang terakhir. Percepatannya konstan 10 meter per sekon kuadrat. Nah, ini betul. Ya kan?
Karena pada gerak jatuh bebas itu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi, yaitu 10 meter per sekon kuadrat. Jadi, penyelesaian untuk soal ini adalah yang D, ya, 4 saja yang benar. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video pembahasan soal selanjutnya.